Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Stefano Gilang Setiawan dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 124230117. Di sini saya akan mendemokan tentang simulasi dari routing secara dinamis menggunakan RIP. Jadi Routing Information Protocol atau biasa disingkat RIP merupakan salah satu protokol routing yang biasa digunakan ketika kita menjalankan routing dinamis. Jadi secara kasarnya kita jika ingin melakukan routing secara dinamis kita menggunakan RIP ini. Ketika routing RIP ini memiliki konfigurasi yang sangat mudah untuk diterapkan. RIP sangat cocok digunakan untuk jaringan berskala kecil hingga menengah. Hal ini dikarenakan RIP memiliki batasan dan membuatnya tidak dapat digunakan pada jaringan yang besar. Biasanya di RIP ini kita ada dua, yakni ada RIP saja dan RIP v2. Jadi di RIP versi 2 ini adalah yang paling sering digunakan dan lebih umum. Kita lanjut saja, langsung kita buka Cisco-nya. Di sini kita menggunakan studi kasus yang diberikan oleh dosen dengan menggunakan 6 router dan 4 ruangan. Masing-masing sudah ditetapkan IP address-nya. Pertama kita ambil routernya dulu. Kita ambil 6 router. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tambahkan ruangan dengan menambahkan 4 switch. Dan 1 PC di masing-masing ruangannya. Jika sudah kita membuat topologinya seperti ini, kita sambungkan tiap PC-nya ini menggunakan kabel. Di sini kita hapus satu modulnya dengan mengganti modul dengan serial untuk bisa disambungkan dari router satu ke satu yang lainnya. Karena di router ini kita menggunakan 3 kabel. Jangan lupa untuk nyalakan kembali. Nah, sudah tersambung. Kemudian kita sambungkan tiap switch ke router-router yang ada di topologinya. Jadi kurang lebih seperti ini topologinya. Setelah topologinya sudah digunakan seperti ini, maka kita akan memasukkan IP di setiap perangkat yang ada di dalam jaringan tersebut. Kita mulai dari perangkat tiap ruangan. Di sini ruangannya memiliki 4, yaitu dengan IP 192.168, 1.2, 1.1 dan juga 2.0, kemudian 3.0 dan 4.0. Berarti kita pertama setting di kabel FA-nya yang ini. FA dari router ini adalah FA0, berarti kita masuk ke config di Ethernet yang 0.
0.0. Jangan lupa dinyalakan dengan memasukkan IP. Di ruangan ini kita memakai IP 1.0. Ini sebenarnya adalah network address ya, bukan ini network address. Ini baru user. Jadi IP-nya kita gunakan 1.1 sebagai gateway. Kemudian kita setting IP-nya di isi yang ada. Gunakan IP kedua dan gateway-nya samakan dengan IP router. Jika sudah, maka otomatis PC dan router ini sudah tersambung. Kita lakukan ke 3 ruangan selanjutnya. Kemudian samakan dengan di sini sudah. Jadi PC ruangan ini sudah tersambung dengan router 1. Jadi di sini ada router 1, router 2, router 3, router 4, router 5 dan router 6. Dan sama halnya di sini PC di ruangan 1 ini sudah nyambung dengan router 1, PC di ruangan 2 sudah nyambung dengan router 4, PC di ruangan 3 sudah nyambung di router nomor 3, dan PC ruangan 4 sudah menyambung dengan router nomor 6. Kemudian setelah kita men-setting IP di setiap ruangan, kita setting IP untuk nantinya akan diberi pengalamatan RIP. Jadi kita akan menyambungkan IP, memberikan IP di setiap kabel antar routernya, kabel serialnya, yang nantinya digunakan untuk men-setting RIP-nya ini. Yang pertama-tama kita lakukan adalah memberi penamaan IP di kabel yang SE2 dari router 1 ke SE2 dari router 2. Di sini sudah diberikan IP-nya yaitu dengan 192.168.10.1 dan 2. Jadi langsung kita setting saja di serial 2.0 2/0, nyalakan. Jangan lupa untuk memperhatikan tiap
kabelnya. Jika ini SE2 dan ini SE2, berarti kita masuknya ke SE2. Tadi ganti 2, kemudian subnet luasnya /24. Jadi router 1 dan router 2 sudah terhubung dengan jaringan 10.0 dengan network 10.0. Kemudian kita sambungkan router 2 dan 3 dengan jaringan 20.0. Di sini SE3 routernya menggunakan SE3, berarti kita on-kan dulu SE3-nya dan kita ganti dengan 20. Dan ini kita gunakan SE2 sebagai sambungan dari SE3 dari router 2. Nah, otomatis router 2 dan router 3 sudah terhubung dengan jaringan 20.0. Kemudian kita sambungkan lagi dari router 45 dan router 56, kemudian router 14, kemudian router 25 dan router 36. Kita langsung saja sambungkan. Di sini serial 2 dengan serial 2. Kita ganti dengan 31. Kemudian yang ini kita ganti dengan, jangan lupa di on kan, diganti dengan 32. Kemudian kita sambungkan dengan SE3 yang ada di router ke-5 dengan router ke-6 di kabel SE2. Kemudian ini menggunakan SE2 di 42. Otomatis router 3, 4 dan 5 sudah tersambung. Router 4, 5 dan 6 sudah tersambung. Dengan router 4 ke 5 menggunakan network 30.1, 30.0, dan router ke 5 dan ke 6 menggunakan network 40.0. Lalu kemudian kita sambungkan router 1 dan router 4 menggunakan network 50.0. Kita langsung copy saja dan kita ganti dengan 51, dan ini kita ganti dengan 52. Kemudian ini kita ganti dengan 60, 61, dan kita sambungkan dengan router 5, 62. Kemudian yang terakhir kita sambungkan router 3 dan router 6 dengan network 70.0, 71, serta ininya menjadi 72. Nah, sekarang semua topologi ini sudah memiliki router masing-masing dan sudah terhubung satu sama lain. Langkah terakhir untuk menyelesaikan routing secara dinamis ini, kita gunakan RIP-nya dengan men-setting RIP v2-nya. Pertama-tama kita harus setting RIP v2 untuk ke semua routernya. Jadi kita masuk ke CLI, kita gunakan exit dulu sampai muncul router config. Kemudian kita router RIP. Setelah muncul config router, kita gunakan version
2. Otomatis versi dari RIP-nya sudah menjadi versi kedua. Kita akan melakukan hal tersebut ke setiap routernya. Jadi ini adalah versi router yang pertama dan yang ini adalah versi router yang kedua. Setelah diubah menjadi version 2, kita akan mengubah router nomor 2, 3, 4, dan 5 dan ke-6 menjadi versi kedua dengan cara yang sama seperti tadi. Router RIP version 2. Kemudian di router 3 kemudian setting router nomor 4 nya. Version 2 ini juga kita ganti version 2. Kemudian kita ganti lagi untuk router nomor yang terakhir, router ke-6 dengan versi kedua. Di sini semua routernya sudah berubah menjadi RIP version 2 dari router nomor 1 hingga router nomor 4. Hingga router nomor 6. Selanjutnya kita akan memberikan hubungan antar IP yang dilakukan oleh router 1, router 2, router 3, router 4, router 5, dan router ke-6 di sini. Jadi untuk men-setting RIP ini di sini lebih mudah karena kita hanya perlu memberikan network untuk kabel di router yang saling terhubung. Misal di router 1 ini terhubung dengan ruangan 1, router 2, dan router ke-4. Jadi kita hanya memasukkan network dari ruangan 1, memasukkan network dari router 1 dan 2, dan kemudian memasukkan network dari router 1 dan 4. Langsung kita masukkan saja. Yang pertama adalah network dari ruangan 1.0. Kita langsung add saja, dan kemudian kita tambahkan untuk network untuk 10.0 untuk ruangan ini, untuk ruangan yang ini, untuk kabel router yang SE2 atau SE2 ini, dan kemudian yang terakhir kita masukkan untuk router yang 1 ke 4, itu networknya 30. Jadi router ini bisa mengirimkan pesan ke 3 ruangan ini, 3 device ini, dan kemudian nanti kita bisa diteruskan ke router yang ada di sini, di sini, di sini, dan di sini. Kita langsung saja menuju ke config di router kedua. Maka kita masukkan network dari router ke 10 ini, router ke 1 dan 2 yaitu 10.0, kemudian router 2 dan 3 yaitu 20.0, kemudian router 2 dan router 5 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60. Setelah itu kita setting ke yang router nomor 3. Berarti kita masukkan IP dari ruangan ketiga 3.0, kemudian 20.0, dan yang terakhir 70.0. Jadi
3.0 ini adalah network dari ruangan ketiga, dan 20.0 adalah network dari router 1 dan router 2 dan router 3, dan 70.0 adalah network dari router 3 dan router 6. Kita lakukan hal sama untuk router 4, 5, dan 6. Langsung saja kita sambungkan dengan ruangan kedua, yaitu 2.0, kemudian router ke-1, yaitu menggunakan network 50.0, dan kemudian disambungkan dengan router yang ke-5 menggunakan network 10.20.30.0. Kemudian kita setting untuk router nomor 5. Kita hubungkan dengan router nomor 4. Kita hubungkan menggunakan 10.20.30.0, kemudian 40.0, dan yang terakhir 60.0. Dan router terakhir yaitu router nomor 6 kita juga sambungkan dengan IP ruangan keempat, IP router antara router 6 dan router 3, serta IP antara router 6 dengan router ke-5. Kita masukkan IP ruangannya. IP ruangannya adalah 4. Maka kita add saja 4, kita gunakan 40 untuk hubungan dari router ke-5 dan router ke-6, serta 70 sebagai hubungan dari router ke-3 dan router ke-6. Kita add saja. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bahwa ini sudah memiliki hubungan dengan antar router dan antar ruangan. Untuk mengecek apakah routing ini sudah berhasil, kita menggunakan ping dari PC 0, PC 1 dari ruangan 1 ke PC 2 dari ruangan 2. PC 1 dari ruangan 2 dulu. Karena ini waktunya masih belum, kita cepatkan saja dan kita fire lagi. Nah, maka akan terlihat sukses. Kita cepatkan lagi waktunya. Kita tes lagi dari PC 1 ruangan 0, PC 1 ruangan 1 menuju ke PC 1 di ruangan 3. Kita fire lagi. Maka muncul sukses. Di sini kita cek untuk setiap ruangannya. Kita cepatkan dahulu. Mungkin ini membutuhkan waktu yang agak lama untuk prosesnya. Nah, maka sudah terlihat successful semua antar ruangan. Bisa dilihat di sini datanya sudah successful semua karena memang RIP-nya sudah berhasil bekerja. Maka routing ini sudah berhasil. Maka kita tinggal memberikan plot untuk di setiap ruangannya. Dan ganti warnanya saja untuk mempermudah kita dalam melihat ruangannya. Lalu kita beri penamaan saja untuk ruangannya. Di sini kita namakan ini ruangan 1 dengan IP 192.168.1.
1.0/24. Kita lakukan ini ke semua ruangan. Dengan IP 192.168.3.0. Nah, sudah selesai. Maka ini adalah ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, dan ruangan 4. 1, 2, 3, 4. Maka kita coba ping sekali lagi. Kita delete dulu. Kita ping sekali lagi bahwa membuktikan bahwa ini tetap berhasil. Oke. Video ini mungkin cukup sampai di sini saja dengan IP penjelasan tentang demo IP routing RIP secara dinamis. Baik, cukup sekian video demo dari saya. Bila ada kurang atau lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.